Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan kita pada hari ini, yang mana nantinya kita akan membahas mengenai organisasi internasional. Dalam organisasi internasional ini nantinya kita akan membahas mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang memiliki anggota 191 negara-negara yang didedikasikan untuk meningkatkan perdamaian. Juga mempunyai banyak fungsi yang berhubungan dengan bisnis. Barangkali organisasi dunia yang paling terkenal adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB dibentuk dan lahir di tengah-tengah idealisme dan harapan yang timbul bersama perdamaian menyusul Perang Dunia Kedua, itu pada tahun 1939 sampai 1945. PBB telah membanggakan sekaligus mengecewakan banyak pendukungnya. Misalnya, banyak orang Amerika Serikat dan di tempat lain mempertanyakan pengaruh PBB atas masalah-masalah kebijakan Amerika Serikat. Ada keprihatinan bahwa PBB dan organisasi-organisasi internasional melanggar kedaulatan internasional. Selain dikenal karena fungsi pemeliharaan perdamaiannya, PBB juga melakukan operasi-operasi penting di bidang ekonomi dan sosial. Usaha perdamaian PBB sudah berlangsung di beberapa wilayah di seluruh dunia. Sebagian telah berhasil, sedangkan sebagian lainnya tidak. Selain itu, PBB telah semula bertanggung jawab atas penciptaan banyak entitas internasional yang memudahkan transaksi bisnis di seluruh dunia. Salah satu contoh adalah Pusat Perdagangan Dunia atau International Trade Center yang menyediakan informasi perdagangan untuk membantu negara-negara berkembang dalam usaha mereka. Setelah berdirinya PBB, tentu adanya pertumbuhan dan perubahan-perubahan dalam PBB. Yang pertama ada mengenai menyangkut Majelis Umum PBB. Sidang Umum atau General Assembly, badan PBB yang terdiri dari semua negara anggota dan masing-masing dengan satu suara dengan mengabaikan besarnya kekayaan atau kekuatannya. Semua negara anggota PBB merupakan anggota Majelis Umum, di mana setiap negara memiliki satu suara dengan mengabaikan ukuran, tingkat kemakmuran maupun kekuatannya. Majelis Umum bertindak dengan mengadopsi resolusi untuk dapat mengungkapkan kehendak negara-negara anggota. Keputusan atas permasalahan penting seperti menyangkut perdamaian dan keamanan, penerimaan negara-negara anggota baru, masalah anggaran memerlukan mayoritas 2/3, sedangkan keputusan mengenai berbagai hal lainnya memerlukan mayoritas sederhana. Keputusan Majelis Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah atau warga negara di negara-negara anggota, tapi mereka membawa beban opini negara dunia. Selain Majelis Umum, dan namanya Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan Keamanan ini memiliki 15 negara anggota, 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. 5 anggota tetap adalah Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Masing-masing mempunyai kekuatan untuk memveto suatu tindakan PBB. Seluruh anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa 2 tahun. Sebanyak 5 anggota tidak tetap selalu datang dari Afrika atau Asia, 1 dari Eropa Timur, 2 dari Amerika Latin, dan 2 sisanya dari Eropa Barat dan kawasan-kawasan lain. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) atau ECOSOC. Dewan ini menangani masalah ekonomi seperti perdagangan, pengangkutan, industri aliansi, dan pembangunan ekonomi, masalah sosial, pertumbuhan penduduk, anak-anak, perumahan, hak-hak perempuan, diskriminasi sosial, obat-obatan terlarang, kesejahteraan sosial, pemuda, lingkungan hidup, dan makanan. Badan ini membuat rekomendasi tentang bagaimana caranya meningkatkan pendidikan dan kondisi-kondisi kesehatan serta meningkatkan penghormatan dan observasi atas hak asasi manusia, kebebasan rakyat di mana. Yang keempat, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut perselisihan di antara pemerintah nasional. Lembaga ini didirikan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara berdaulat, bukan antar individu, karena hanya negara-negara yang menjadi para pihak dalam proses pengadilan. Pemerintah dapat juga campur tangan atas nama pihak pribadi seperti korporasi dan individu di negara mereka. Sungguh pun, pengadilan mempunyai yurisdiksi di seluruh dunia untuk mendengar perselisihan antar pemerintah. Tapi kasus yang ditangani relatif sedikit,
biasanya kurang dari 10. Mahkamah Internasional memiliki 15 hakim yang harus berasal dari 15 negara yang berbeda. Jadi, hakim yang ada di dalam Mahkamah Internasional ini untuk utusan dari 15 negara-negara yang berbeda. Tidak boleh ada yang 2 dalam satu negara. Hakim-hakim itu bekerja untuk jangka waktu 9 tahun. Mayoritas Majelis Umum dan Dewan Keamanan harus menyetujui penunjukan para hakim untuk Mahkamah Internasional. Yang kelima, sekretariat. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal adalah staf PBB. Ia melaksanakan fungsi administratif sehari-hari dan bermarkas besar di kota New York. Meskipun punya kantor-kantor di berbagai kota lain di seluruh dunia, sekretaris melayani organ-organ utama lain dan mengurus kebijakan dan program PBB. Sekretaris Jenderal yang ditugaskan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa 5 tahun dan dapat diperbaharui. Sekitar 4.600 orang dari 170 negara membentuk staf PBB. Sebagai pegawai sipil internasional, mereka dan Sekretaris Jenderal hanya melakukan aktivitas untuk perserikatan bangsa-bangsa saja yang mengangkat sumpah untuk tidak mencari atau menerima instruksi dari otoritas manapun. Lebih dari 52.000 orang bekerja untuk PBB dan organisasi-organisasi yang terkait di seluruh dunia. Seperti telah disebutkan, PBB telah mempromosikan banyak program perjanjian yang membantu pembelajar operasi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan perjanjian antar negara-negara anggota maupun mengeluarkan peraturan-peraturan atau resolusi yang bertujuan untuk melindungi terhadap kelancaran pergerakan ekonomi bank-bank yang ada di dunia dan bank pembangunan multilateralnya. Intinya dalam bank-bank ini nanti kita akan membahas ada yang namanya Bank Dunia. Dalam Bank Dunia itu akan ada namanya seperti Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia terdiri dari International Finance Corporation, International Development Association, Multilateral Investment Guarantee Agency, dan International Center of Settlement of Investment Disputes. Semua itu nantinya dapat Anda baca dalam slide ini. Kita lanjut aja mengenai bagaimana pembentukan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Ini hasil dari kesimpulan perundingan GATT putaran Uruguay yang berhasil, yaitu pada tanggal 1 Januari 1995, World Trade Organization menggantikan sekretariat GATT dan mulai mengatur sistem hukum perdagangan internasional. Mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan dan ekstraksi yang akan memunculkan masalah-masalah untuk dibahas pada agenda rutin menggantikan praktik putaran perundingan seperti sebelumnya dengan proses penyempurnaan aturan-aturan perdagangan internasional yang tetap. Pada bulan November 2000 terdapat 140 negara sebagai anggota World Trade Organization. Sementara saat sekarang WTO telah mempunyai anggota sebanyak 145 negara, termasuk Cina yang masuk menjadi anggota pada tahun 2001. Organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC menyadari apabila negara-negara pengekspor minyak telah bersatu, mereka dapat melakukan tawar-menawar lebih efektif dengan perusahaan-perusahaan minyak besar seperti Iran dan Venezuela jika bergabung dalam Kongres Minyak Arab atau Arab Petroleum Congress dalam satu pertemuan Kairo tahun 1999. Pembahasan dan persetujuan rahasia pada pertemuan itu telah menjadi benih bagi organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Pada awal tahun 1960, Menteri Pertambangan dan Hidrokarbon Venezuela dan Menteri Perminyakan Saudi Arabia menulis kepada perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Venezuela dan Timur Tengah, meminta mereka untuk berkonsultasi dengan pemerintah-pemerintah tuan rumah sebelum melakukan perubahan harga. Pada bulan Agustus 1960, perusahaan-perusahaan minyak menurunkan harga minyak dan dikatakan pemerintah tuan rumah baru mengetahui setelah membaca surat kabar dalam setiap peristiwa. Mereka tidak diajak berkonsultasi. Hal ini membuat mereka marah dan meningkatkan keinginannya dalam kendali dan konservasi sumber-sumber alam mereka. Dalam atmosfer demikian, mereka mengadakan pertemuan pada tanggal 14 September 1965. Dalam pertemuan tersebut,
hadir wakil-wakil dari Iran, Irak, Kuwait, Arab, Saudi, dan Venezuela. OPEC telah terbentuk dan anggota-anggota OPEC bertanggung jawab atas penentukan harga minyak. Di antara ke-11 negara anggota OPEC dewasa ini, kebanyakan adalah di Timur Tengah seperti Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, dan Persatuan Emirat Arab. Ada 3 di Afrika seperti Aljazair, Libya, dan Nigeria, dan 2 di tempat lain di dunia termasuk Indonesia dan Venezuela. Ada negara-negara pengekspor minyak besar lainnya seperti Meksiko, Norwegia, dan Inggris yang bukan anggota OPEC. Oleh ekonomi dan kekuatan politik, OPEC segera mulai menguji kekuatannya dan harga minyak mulai naik. Pada akhir tahun 1973 dan awal 1974, OPEC menunjukkan kekuatan potensialnya yang luar biasa dengan embargo minyak oleh negara-negara Arab terhadap Belanda dan Amerika Serikat, disertai kenaikan harga yang sangat tinggi bagi semua pelanggan. Kekuatannya berasal dari kepaduan yang kooperatif dari anggota dan dari kenyataan bahwa mereka mengontrol sekitar 68% cadangan minyak terkenal di dunia. OPEC memasok sekitar 84% kebutuhan minyak Eropa dan lebih dari 90% kebutuhan minyak Jepang. Menggunakan kekuatan, OPEC meningkatkan harga minyaknya dari sekitar $3 per barel ke tahun 1973 menjadi hampir $35 Amerika per barel tahun 1980. Kenaikan harga energi yang begitu drastis telah menyebabkan resesi dan pengangguran di negara-negara pengirim konservasi dan meningkatnya eksplorasi minyak di negara. Bahkan insentif tersebut, pasar OPEC melemah, tetapi anggota-anggotanya menolak untuk mengurangi produksi. Dan dengan demikian berkembang kelebihan pasokan, OPEC telah melakukan kontrol harga pada pertengahan tahun 1970-an. Tapi pada awal tahun 1980-an, pasar bebas menetapkan harga-harga dengan pasar utama di Rotterdam, New York, dan Chicago. Bukankah sudah waktunya untuk memperoleh kembali kontrol atas minyak? Tanya Arieta Valera, Menteri Perminyakan Venezuela, pada suatu pertemuan OPEC bulan Maret 1994. Tetapi mungkin akan sulit untuk dicapai mengingat proyek-proyek minyak dan gas yang besar sedang dikembangkan di bekas Republik Soviet seperti Kazakhstan dan Azerbaijan, dan bahkan lebih besar lagi di Rusia. Di pihak lain, OPEC memiliki kesempatan kembali untuk kontrol atas harga minyak. Bagian OPEC dalam pasokan minyak dunia naik mencapai 40%. Dari hanya di atas 20% tahun 1984, selain itu harga minyak yang bertahan rendah telah memperlemah usaha-usaha konservasi dan telah membuat eksplorasi, investasi, dan ekstraksi atau penggalian minyak tidak menguntungkan. Samping itu, permintaan meningkatkan di negara-negara berkembang seperti China dan Indonesia. Oke, mungkin perkuliahan kita hanya sebatas membahas ini, dan nantinya akan kita lanjutkan setelah pertemuan setelah UTS untuk pertemuan yang ke-9. Itu perkuliahan pada hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.